Oke, selamat datang Ibu, silakan masuk. Ibu silakan duduk sebelah sini, Bu ya. Baik, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Risma, Bu. Baik, Ibu Risma, ada yang bisa saya bantu, deh? Saya mau menggunakan KB, Bu. Anda menggunakan KB, baik. Sebelumnya saya ingin minta data Ibu dulu, ya. Nama lengkap Ibu siapa? Risma Surat Kami. Masih Hartami. Umur Ibu Risma berapa? 25. 25 tahun. Usia pernikahan Ibu berapa nih kalau boleh tahu? 3 tahun, Bu. 3 tahun. Untuk anak, Ibu sudah memiliki anak nih? Sudah, Bu. Baru aja. Berapa jumlah anak Ibu? Baru 1. Baru 1. Untuk usia anak Ibu berapa? 2 bulan. 2 bulan Ibu. Berarti ini KB yang pertama digunakan ya Ibu? Atau sebelumnya sudah pernah menggunakan KB? Ini baru pertama. Baru pertama, baik. Saya juga izin meminta data suami Ibu, ya. Namanya siapa nih Ibu dan suaminya? Andika. Boleh tahu umur dari Bapak Andika? 28 tahun. 28 tahun. Baik, jadi di sini Ibu mengatakan ingin memasangkan alat kontrasepsi, ingin menggunakan alat kontrasepsi. Di sini saya akan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan dalam ber-KB atau ABPK. Jadi di sini Ibu bisa lihat nanti jenis-jenis dari KB sembari saya menjelaskannya, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu sebelumnya apakah sudah pernah mendengar beberapa jenis dari KB? Saya tahunya yang umum-umum aja, Bu. Itu pil, KB, sama suntik aja. Oke, berarti Ibu baru mendengarnya secara umum, ya. Untuk itu dari sini saya akan bantu menjelaskannya pada Ibu secara detail mengenai jenis KB, kemudian juga keuntungan dan juga kekurangannya. Nanti Ibu bisa memilih sendiri apa yang akan Ibu gunakan. Oke, jadi di sini sebelumnya ada beberapa jenis KB yang dapat digunakan, ya Ibu. Salah satunya di sini ada metode jangka panjang, ini sangat efektif untuk digunakan. Kemudian juga ada yang sangat efektif dengan pemakaian yang benar namun perlu pengulangan, dan juga ada yang memang memerlukan pengulangan, apalagi ini tuh merupakan sebuah perhitungan, ya Ibu. Saya akan jelaskan satu persatu mulai dari metode jangka panjang yang sangat efektif. Niki dapat dilihat pada gambar, itu ada beberapa contohnya. Yang sebelah sini, Niki ada AKDR. AKDR itu merupakan alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi Niki alat yang seperti ini, seperti koluktor ini akan ditanamkan pada rahim ibu. Kemudian ada juga implan atau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Biasanya alat seperti ini akan ditanamkan pada lengan bagian atas ibu di bawah kulit. Nah ini tuh efektivitasnya lumayan lama Ibu, makanya disebut dengan jangka panjang sekitar 3 sampai dengan 5 tahun. Kemudian juga ada yang kita sering dengar dengan alat kontrasepsi berupa sterilisasi. Jadi Niki efek sampingnya itu memang lebih sedikit, namun ini bersifat permanen Ibu. Salah satunya pada wanita itu adalah namanya vasektomi, kemudian juga pada laki-laki namanya tubektomi. Kemudian alat jenis kontrasepsi yang lain itu adalah pil KB dan juga suntik, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Namun pada kedua alat kontrasepsi ini itu memerlukan pengulangan dalam pemakaiannya, seperti pil yang dikonsumsi setiap hari dan juga alat suntik yang harus pengulangan itu dilakukan setiap bulan, tergantung jenisnya. Karena suntik sendiri itu ada yang jenisnya 1 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi nanti Ibu harus mengulanginya. Nah tadi Ibu kan mengatakan bahwa Ibu sedang memiliki anak yang berumur 2 bulan. Berarti Ibu sedang memberikan ASI eksklusif ya? Baik, jadi ketika Ibu menggunakan ASI eksklusif, saya izin menyarankan untuk apabila nanti memilih KB suntik itu menggunakan yang 3 bulan Ibu, agar tidak menghambat ASI eksklusif yang Ibu berikan. Kemudian juga di sini ada dengan menggunakan kondom. Nah, perlu diketahui juga bahwa penggunaan kondom ini penting dilakukan di Ibu. Walaupun Ibu sudah memasangkan alat kontrasepsi yang lain, penggunaan kondom ini juga saya sarankan karena memang penggunaan kondom ini itu dapat mencegah infeksi menular seksual ketika Ibu melakukan hubungan seksual. Kemudian juga ada amenorrhea laktasi, di mana Ibu nanti harus rutin memberikan ASI eksklusif secara langsung kepada bayinya apabila memang Ibu sempat untuk memberikannya. Kemudian yang terakhir itu adalah alat kontrasepsi yang perlu pengulangan dan perlu diingat secara detail. Salah satu contohnya adalah metode kalender, di mana nanti Ibu harus benar-benar memperhitungkan masa subur dari Ibu. Jadi nanti ketika Ibu memang benar perhitungannya pada saat masa subur, Ibu tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual seperti itu Ibu. Jadi Ibu apakah sudah mengerti dengan beberapa jenis KB tersebut yang saya jelaskan? Ibu apakah sudah ada pilihan untuk menggunakan KB apa? Saya KR mau pakai yang suntik 3 bulan aja, Bu. Yang suntik 3 bulan. Boleh saya tahu ya Ibu alasannya apa? Karena mertua saya juga menyuruh saya buat KB 3 bulan, katanya efektif katanya. Oh baik, jadi memang efektif ya Ibu KB 3 bulan tersebut. Juga Ibu tidak terlalu sering untuk melakukan pengulangan penyuntikan. Juga tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu sudah memberikan ASI dan itu tidak menghambatnya ya Ibu.
Dan untuk KB suntik 3 bulan sendiri itu seperti namanya, suntik ini diberikan setiap 3 bulan dan memang sangat efektif penggunaannya. Terus juga mudah untuk diberhentikan. Jadi nanti ketika ibu sedang menggunakan KB ini terus ingin stop dan ingin memiliki momongan kembali, ibu ya tinggal tidak kembali ke tenaga kesehatan untuk mensuntikannya, ibu tinggal berhenti suntik saja. Maka semoga saja ibu bisa memang segera memiliki momongan seperti yang ibu harapkan, seperti itu. Kemudian juga ini aman bagi hampir setiap perempuan. Kenapa saya katakan hampir setiap perempuan? Karena memang ada beberapa perempuan yang tidak bisa menggunakan KB suntik 3 bulan ini, dimana salah satunya itu adalah memiliki tekanan darah tinggi. Kalau saya boleh tahu ibu, apakah tensinya normal dia sejauh ini? Normal sih. Normal saja nih. Baik. Kemudian juga menyusui kurang dari 6 minggu. Tadi kalau tidak salah umur anak ibu itu sekitar 2 bulan nih. Berarti sudah lebih dari 6 minggu. Kemudian juga hamil, ibu kan sedang tidak hamil nih. Baik, dan juga memiliki kondisi kesehatan serius seperti hipertensi, kemudian juga tekanan gula yang tinggi. Itu apakah ibu memiliki hal tersebut? Tidak. Ya, berarti saya anggap ibu memang boleh untuk menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Baik, untuk hal ini adalah kemungkinan efek samping yang dapat timbul apabila ibu menggunakan KB suntik 3 bulan ini. Jadi perlu diketahui nanti ibu apabila sudah menggunakan KB suntik ini, apabila nanti terdapat perubahan haid di setiap bulannya tidak teratur kembali, itu merupakan hal yang normal deh, itu tidak perlu khawatir. Kemudian juga ada beberapa efek samping yang umum terjadi, yaitu berat badan naik. Jadi setiap bulannya mungkin akan naik sekitar 1 ataupun sampai 2 kg, itu merupakan hal yang normal. Kemudian juga beberapa hal yang tidak umum itu adalah keluhan lain, mungkin seperti pusing, kemudian rasa mual-mual, itu tidak apa-apa. Dan apabila ibu ingin mengobatinya dengan ibuprofen, itu diperbolehkan, ataupun obat-obatan lain deh. Oke, kemudian ibu ini bisa mendapatkan suntikan pertama mulai dari hari ini. Ini dimaksudkan bahwa ibu memang diperbolehkan kapan saja mulai menggunakan KB suntik ini, asalkan ibu sedang tidak hamil, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan suntikan, nanti suntikan ini dapat diberikan di bagian bokong ibu, entah bagian kanan atau kiri, itu diperbolehkan saja senyaman ibu, tapi akan lebih efektif apabila di setiap bulan ini bergantian. Misalkan di bulan ini itu di bokong sebelah kanan, maka 3 bulan kemudian di bokong yang sebelah kiri, seperti itu ibu. Nah, kemudian untuk kembali walau telah melewati jadwal ini diperbolehkan, dimana nanti kan KB itu diberikan setiap 3 bulan sekali. Perhitungannya juga bukan setiap 31 hari ibu, namun setiap 28. Jadi perhitungan tiap 1 bulan itu adalah 28 hari, nanti akan saya berikan jadwalnya kapan saja ibu harus kembali lagi untuk menyuntikkan KB suntik 3 bulan. Dan beberapa hal yang perlu diingat itu adalah mengenai efek samping yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga kembali untuk suntikan yang berikutnya, jangan sampai ibu terlambat, karena seperti yang sudah dijelaskan itu merupakan jenis alat kontrasepsi yang memang harus membutuhkan pengulangan. Apabila terlambat nanti efektivitasnya akan berkurang, seperti itu. Baik ibu, tadi kan ibu sudah mengatakan akan menggunakan suntik 3 bulan sebagai alat kontrasepsinya ibu. Jadi di sini saya izin untuk meminta kembali ibu untuk menjelaskan terkait yang sudah saya jelaskan, untuk menggali lebih dalam lagi apakah ibu benar-benar sudah mengerti terkait dengan penjelasan saya. Jadi mungkin ibu sudah bisa menyebutkan keunggulan dan juga kekurangan dari suntik 3 bulan tadi ibu. Untuk keunggulannya itu KB suntik 3 bulan ini efektif bagi perempuan, terus juga aman bagi ibu yang menyusui. Terus juga KB suntik 3 bulan ini kalau mau punya anak tinggal berhenti aja. Terus untuk kekurangannya itu perubahan pada haid, terus itu juga berat badannya meningkat. Jadi itu memang keunggulan juga kekurangan dari KB 3 bulan. Lalu juga ini misalnya kembali untuk efektivitasnya ini kan setiap 3 bulan. Apakah perhitungan bulan itu setiap 30 atau 28 hari nih? Tadi ibu mengatakan 28 bu. Baik, benar sekali ya. Jadi ibu memang sudah memahami informasi yang sudah saya sampaikan terkait dengan alat kontrasepsi, khususnya untuk suntik KB 3 bulan. Jadi untuk pemakaiannya sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu boleh dipakaikan kapan saja selama ibu memang sedang tidak hamil. Jadi untuk sekarang, apakah ibu ingin menggunakannya sekarang atau tidak nih ibu? Jadi karena saya nggak ngajak suami, jadi saya mau konsultasi dulu dengan suami apakah diizinkan menggunakan KB ini atau tidak. Oh baik, ibu ingin mendiskusikan terlebih dahulu dengan keluarga. Baik, saya perbolehkan nanti ibu bisa sesegera mungkin kembali ke sini untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut, karena ini penting untuk mengatur jarak kehamilan ataupun kelahiran dari ibu sebagai untuk menjaga juga kesehatan dari alat reproduksi ibu. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini bisa saya cukupkan ibu karena konsultasinya sudah cukup. Apa ada yang mau tanyakan kembali? Tidak. Baik, ya sudah, saya silakan untuk kembali. Terima kasih ibu, selamat siang.